Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja buat kalian semuanya. Kembali lagi dengan saya di channel Sebar Ilmu. Pada video kita kali ini kita akan membahas satu materi yang kaitannya dengan grammar, yang mana materi ini sambungan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang question tag bagian kedua. Pada materi kita ini dengan membahas yang pertama seperti biasa, yaitu definition, yang kedua adalah bentuknya, form, yang ketiga adalah aturan pembentukan kalimatnya, dan yang keempat contoh kalimatnya. Dan nanti di akhir akan saya berikan contoh-contoh soalnya buat kalian lebih gampang memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Tunggu dulu. Sebelum dilanjutkan, saya ngopi dulu. Kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Lanjut. Pada pengertian definisinya, question tag seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, secara mudahnya langsung ya. Jadi question tag itu kan, kamu cowok kan? Nah, itu salah satu contohnya dalam bahasa Indonesia. Kamu cowok kan? Lah, kenapa kamu pipisnya di toilet perempuan? Nah, itu bisa kita gunakan. Tapi nanti kita gunakannya dalam bentuk bahasa Inggris. Demikian adalah pengertian dari question tag secara sederhana. Kalau di sini dijelaskan pertanyaan singkat yang terdapat pada akhir sebuah kalimat dalam suatu kalimat. Diperjelas di sini bahwa question tag bisa diartikan kan. Pada kalimat question tag sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kalimat utama dan tagnya atau ekornya. Itulah yang akan kita pelajari sekarang ini. Selanjutnya pada basic formnya, ini juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, question tag part 1 bagian pertama ya. Kita langsung saja. Aturan-aturannya yang mana kita ketahui, aturan yang pertama ini berlawanan antara kalimat dan ekornya. Ketika kalimatnya berbentuk positif, maka ekornya negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika kalimatnya berbentuk negatif, maka tagnya atau ekornya berbentuk positif. Pada question tag bagian kedua ini kita akan membahas apa? Nah, ini. Jika kalimatnya berbentuk imperatif, command atau prohibition. Imperatif atau command itu perintah ya, sedangkan prohibition itu larangan. Maka tagnya akan menggunakan will you. Selanjutnya, jika kalimatnya berbentuk invitation, undangan, maka ekornya akan berbentuk shall we. Jika kalimatnya menggunakan there, maka ekornya juga menggunakan there. Biasanya there di sini yang artinya ada atau terdapat itu akan muncul to be. Nah, tinggal menyesuaikan to be keberapa. Sudah kita pelajari bersama. To be ada 3, to be 1, to be 2, atau to be 3. Tinggal nanti menyesuaikan kalimat sebelumnya. Yang pasti ketika kalimatnya mengandung kata there, maka ekornya juga menggunakan there. Begitu juga pada kalimat yang terdapat kata that, this, atau this, those. Pada kalimat yang menggunakan that atau this, itu tagnya akan menggunakan it. Dan sama seperti there, kalimat ini nantinya akan menggunakan to be. Maka to be-nya juga menyesuaikan. Begitu juga pada yang terakhir, ketika kalimatnya mengandung kata this atau those, maka tagnya atau ekornya menggunakan they. Lebih jelasnya demikian aturan dan contohnya sekalian ya. Tetap aturannya saling silang terlebih dahulu bentuk kalimatnya ya. Lalu dilanjutkan ketika kalimatnya mengandung kata that atau this, maka tagnya atau ekornya menggunakan it. Ketika sentence-nya atau kalimatnya mengandung this atau those, maka tagnya menggunakan they. Contohnya demikian. Number 1, this is my pen. Ini pulpenku. Pada kalimatnya terdapat kata this
dan diikuti to be 1 yang mana menggunakan is, maka pada tagnya aturan pertama jelas ya, disilang dulu, saling silang. Kalimatnya berbentuk positif, maka ekornya akan berbentuk negatif dan harus disingkat. Isn't, penggunaan to be-nya sama. Lalu yang semula menggunakan this, maka pada ekornya kita rubah menggunakan it, akan menjadi isn't it. This is my pen, isn't it? Nah, jadi demikian. Pada contoh yang kedua, that was not my fault, was it? Itu bukan salahku, kan? Nah, kita lihat dulu, kita pahami dulu bentuk kalimatnya. Bentuk kalimatnya adalah negatif, maka nanti ekornya positif. Dan demikian aturan yang pertama. Lalu, dilihat pada kalimatnya menggunakan kata that. Maka, that pada kalimat akan kita rubah menjadi it pada ekornya. Sedangkan to be-nya kita samakan. Pada kalimat menggunakan was, maka kita juga menggunakan was pada ekornya. Pada contoh kalimat yang ketiga, these are shoes you wanted, aren't they? Ini sepatu yang kamu inginkan, kan? Nah, jadi aturan yang pertama, kita lihat bentuk kalimatnya. Pada kalimatnya di sini pada nomor 3 jelas sekali bentuknya positif, maka nanti ekornya berbentuk negatif. Pada kalimat nomor 3 terdapat kata this, maka ekornya akan kita rubah menggunakan they. Pada kalimatnya menggunakan to be are, maka ekornya juga menggunakan are. Mudah seperti itu saja. Kita lanjutkan. Number 4. Those aren't our students, are they? Mereka bukan murid-muridnya kita, kan? Tuh kok di depan ada rame-rame, kok ada anak-anak bergerombol, mungkin lagi ada demo atau tengkar atau tawuran gitu ya. Gurunya ngobrol, nah itu yang lagi tawuran bukan murid-murid kita, kan? Kasusnya bisa seperti itu. Kita lanjut pada aturannya. Jadi pada nomor 4, bentuk kalimatnya negatif, maka ekornya positif. Jelas sekali. Pada kalimatnya terdapat those, maka ekornya menggunakan they. Gitu ya, to be-nya sama-sama menggunakan are. Ini bentuk question tag yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, tetap sama, kita harus saling silang terlebih dahulu antara kalimat dan ekornya. Lalu, jika kalimatnya terdapat kata there, yang mana diartikan ada atau terdapat. Nah, biasanya pada kalimat ini juga muncul penggunaan to be. Tinggal nanti to be-nya disesuaikan saja. Contoh yang pertama, there is a snake in your bag, isn't there? Ada seekor ular di tasmu, kan? Mungkin temannya jahil gitu ya, iseng ini. Sekali lagi, there is a snake in your bag, isn't there? Bentuk kalimatnya adalah positif, maka ekornya menjadi negatif, saling silang. Pada kalimatnya terdapat kata there, maka juga menggunakan there pada ekornya. Pada kalimatnya terdapat is, to be 1, maka juga pada ekornya menggunakan is. Mudah deh, seperti itu saja. Number 2, there are not students in the class, are there? Gak ada murid di dalam kelas, kan? Bentuk kalimatnya negatif, maka ekornya menjadi positif. Kalimatnya terdapat there, maka juga menggunakan there. To be-nya are juga sama, pada ekornya menggunakan are. Number 3, there was not the boy in your house, who is there? Nah, ini si bapak nanyain anak perempuannya nih, Dok, gak ada cowok di rumahmu, kan? There was not the boy in your house, was there? Dilihat bentuk kalimatnya negatif, karena jelas di situ ada not. Maka ekornya positif. Pada kalimat terdapat there, maka juga menggunakan there. Dan to be-nya sama-sama menggunakan was. Kita lanjutkan. Yang keempat, there were some singers at the party, weren't there? Ada beberapa penyanyi pada pesta tersebut, kan? Bentuk kalimatnya positif, maka bisa kalian lihat ekornya menggunakan bentuk negatif. Dan sama-sama menggunakan there, dan juga sama-sama menggunakan to be 2, yaitu were.
Apa sih bedanya was sama were gitu ya? Kalau was itu menunjukkan jumlahnya satu, jumlah bendanya yang kita sebutkan satu. Ketika kita mau menyebutkan jumlah orang atau bendanya banyak, maka kita menggunakan were. Tapi ingat, ini kan menggunakan to be 1 dan to be 2. Satu digunakan pada present, waktu sekarang, dan to be 2, was, were, itu angka 2 digunakan pada past, yaitu waktu lampau. Semuanya sudah pernah kita pelajari bersama pada video simple present tense dan simple past tense. Oke, kita lanjutkan. Aturan berikutnya, nah ini tidak mempedulikan lagi bentuk kalimatnya ya. Jadi tidak ada saling silang lagi. Yang perlu diperhatikan, jika bentuk kalimatnya itu adalah suatu perintah, imperative or command, atau prohibition itu larangan, maka ekornya semuanya menggunakan will you gitu ya. Sedangkan pada kalimat yang berbentuk invitation atau undangan, maka ekornya menggunakan shall we. Jadi semuanya seperti itu. Kita lanjutkan pada contoh yang pertama. Stop smoking, will you? Bisa kalian tebak ini bentuk kalimat apa? Stop smoking. Imperative or command, perintah. Number 2, push the cart please atau please push the cart, will you? Sama saja. Tolong dorong gerobaknya. Maka kita juga bisa menggunakan will you karena push the cart itu adalah command. Selanjutnya, don't be silly, jangan konyol. Jangan berarti ini adalah prohibition atau larangan, maka tetap menggunakan will you. Selanjutnya contoh yang keempat, let's watch the movie. Nah ini merupakan bentuk kalimat undangan. Let's dengan ada kata kuncinya yaitu let's. Let's watch the movie. Ayo nonton film. Shall we? Cuman kalau kita artikan dengan kan itu memang gak enak ya. Kita lanjutkan contoh yang terakhir. Number 5, let's not fight. Udahlah nggak, ayo nggak usah tengkar. Shall we? Nomor 4 dan nomor 5 merupakan bentuk kalimat invitation, maka ekornya menggunakan shall we. Di sini ditunjukkan perbedaannya. Jadi kalimat nomor 1 dan 2 itu merupakan imperative atau command, sedangkan nomor 3 itu adalah prohibition, larangan, dan nomor 4 dan nomor 5 itu adalah invitation atau undangan. Lebih jelasnya kita belajar pada soal-soal. Oke, nah ini seperti biasa saya siapkan 10 contoh soal. Number 1, that isn't your father, itu bukan ayahmu kan? Kalau diartikan demikian, kita lihat dulu, kita cermati aturan-aturannya harus urut biar enak. Bentuk kalimatnya negatif, maka ekornya akan menjadi positif. Pada kalimat mengandung kata that dan to be is, maka kalau that akan menjadi it, ya kan? Akan menjadi jawabannya seperti itu. That isn't your father, is it? Gitu ya. Number 2, let's make it right. Kalimat apa? Betul sekali, undangan atau ajakan, invitation, dengan ada kata kuncinya yaitu let's, maka ekornya sudah pasti menjadi shall we. Make some invitation to your college. Bentuk kalimatnya adalah command atau imperatif atau perintah, maka akan menjadi will you. There are many cows behind your uncle's house. Nah ini bukan command, bukan imperatif, bukan prohibition, bukan juga invitation. Ada kata there sebagai kata kuncinya. Jadi kita harus saling silang. Bentuk kalimatnya positif, maka ekornya harus menjadi negatif dengan ada kata there dan are, maka akan menjadi aren't there. Number 5, leave him alone. Biarkan dia sendiri, tinggalkan dia sendiri. Perintah, maka akan menjadi will you. Let's do everything together. Let's, undangan, maka akan menjadi shall we. Udah pinter semua ini pastinya. Don't give up, jangan menyerah, jangan. Prohibition, sama seperti command atau perintah, maka akan menjadi will you. Nah,
Ini nomor 8, 9, dan 10 ada kata yang bergaris bawah. Yang nomor 8, nothing bad happened. Nggak ada hal buruk yang terjadi. Kan, gitu ya, ada kata nothing. Jadi, ketika kita menggunakan atau pada kalimatnya terdapat kata nothing, akan menggunakan it. Yang kedua, nothing itu bentuknya sudah negatif, maka ekornya menjadi positif, menjadi did. Loh, kok menggunakan did? Karena ada kata kerja bentuk kedua, yaitu happened. Itu bentuk kedua. Maka kita harus menggunakan kata kerja bantu bentuk kedua yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, question tag bagian pertama. Selanjutnya, nomor 9, someone is staring at her. Seseorang sedang memandanginya. Ini ada yang lagi ngincar ini mungkin ya. Nggak tahu ngincar apanya. Someone is staring at her. Seseorang sedang memandanginya. Nah, di situ ada kata yang bergaris bawah yaitu someone. Ketika muncul kata someone, anybody, somebody gitu ya, maka kita akan merubahnya pada ekornya menjadi they, dan juga harus saling silang bentuk kalimatnya. Pada nomor 9 kalimatnya berbentuk positif, maka akan menjadi negatif. Di sini ada to be is yang merupakan to be pertama ya, maka juga pada ekornya harus menggunakan to be pertama juga. Hanya saja kan nanti yang semula someone akan menjadi they, maka akan menjadi aren't they. Jadi demikian. Nah, yang terakhir nomor 10, he never comes to the meeting. Dia nggak pernah datang pada saat rapat. Kannya ini akan berbentuk bagaimana? Nah, di sini ada kata yang bergaris bawah yaitu never. Never itu sama dengan nothing yang pada nomor 8. Ini merupakan kata yang sifatnya sudah negatif. Ketika pada kalimat itu mengandung kata never, seldom, ya, jarang, atau hardly gitu ya, itu merupakan kumpulan kata yang sudah sifatnya negatif. Jadi pada ekornya akan berbentuk positif. Dia harus diingat-ingat, harus jeli kalian. Pasti negatif ya. Terus ada kata comes, kata kerja bentuk pertama. Maka kata kerja bantunya adalah do, does. Tinggal kita lihat subjeknya yaitu he menggunakan does he. Jadi demikian. He never comes to the meeting. Does he? Nah, itulah dia penjelasan sederhana tentang question tag bagian kedua. Saya harap kalian mudah memahami materi ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Tidak lupa pula, ayo saya ingatkan, kita sama-sama berbagi ilmu yang bermanfaat. Caranya, share video ini ke media sosial kalian. Jangan lupa juga klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan untuk menyimak materi-materi selanjutnya yang akan saya upload gitu ya. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.